semuanya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di kebaktian M2 Sunday Service. Hari ini merupakan hari yang spesial karena kita merayakan Thanksgiving Day. Teman-teman tahu nggak apa arti dari Thanksgiving Day? Thanksgiving Day merupakan hari pengucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima dan kita punya di dalam hidup ini. Biasanya Thanksgiving Day dirayakan bersama keluarga besar dan menikmati jamuan bersama sebagai bentuk rasa syukur. Teman-teman, kita bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan yang telah kita terima sepanjang tahun ini, sehingga pada sampai hari ini kita masih dapat memuji dan memuliakan namanya dengan keadaan yang baik dan sehat. Dalam firman Tuhan tertulis, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, yuk jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, atas anugerah-Nya yang telah ada di dalam hidup kita. Minggu ini kita juga memasuki Minggu Advent pertama. Minggu Advent merupakan masa penantian kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Teman-teman, yuk sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Selamat beribadah teman-teman. Kita akan memasuki acara ibadah. Mari kita bersaat teduh. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, hari ini kami kembali hadir ke hadirat-Mu Tuhan. Kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Terlalu banyak Bapa dan terlalu besar yang ingin kami ungkapkan atas seluruh berkat dan karunia-Mu Tuhan. Tapi pada hari ini kami ingin mengucapkan syukur hanya kepada-Mu Bapa, untuk segala berkat-Mu yang semakin hari semakin bertambah Bapa. Tuhan, terima kasih untuk seluruh berkat-Mu yang luar biasa dari awal tahun hingga sekarang kami sudah di penghujung tahun 2021 Tuhan. Sungguh banyak suka dan duka yang kami alami selama tahun itu, tapi kami tetap bersyukur karena kami percaya itu semua terjadi karena kehendak-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena berkat-Mu kami bisa melewati semua itu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, seluruh jemaat dan seluruh anggota yang berkontribusi dalam ibadah ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Metodis 2 Tuhan, TK, SD, SMP, sampai pun SMA dan seluruh guru dan staf yang ikut melengkapi sekolah ini Tuhan. Biar Kau urapi setiap kami Tuhan, karena kami percaya hanya karena berkat-Mu lah kami selamat Tuhan. Ini kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman di Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
Bapa, sungguh luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu kepada setiap kami Tuhan. Semakin hari semakin berlimpah Tuhan. Terlebih lagi untuk anugerah-Mu yang sangat dan sungguh luar biasa Tuhan. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Di dalam hidupku
Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membicarakan satu tema yang berkaitan dengan Thanksgiving, yaitu a grateful heart, hati yang bersyukur. Nas Alkitab saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, saya bacakan untuk kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja kita semua tahu dan pernah mendengar cerita tentang bangsa Israel. Bagaimana mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Dan kita tahu bagaimana Israel dijaga dan dipelihara oleh Tuhan di dalam tangannya yang kuat dan penuh kasih. Namun, sayang sekali, di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kita membaca juga bahwa bangsa Israel, mereka begitu banyak keluhan dan sungut-sungut di sepanjang perjalanan mereka. Mereka mengeluhkan begitu banyak hal. Bahkan pernah satu kali mereka meminta kepada Musa untuk kembali saja ke tanah Mesir. Bayangkan teman-teman sekalian, ya. Mereka tidak bisa melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan tidak pernah mengucap syukur atas apa yang sudah mereka alami dan mereka terima. Padahal teman-teman sekalian, mereka melihat begitu banyak mujizat. Bukan hanya melihat, tetapi mereka mengalami sendiri mujizat, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan ketika membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bayangkan teman-teman, ya, kalau sekarang kita sedang dikejar oleh musuh kita, dan di depan kita ada laut yang sangat luas sekali. Dan kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Dan akhirnya kita bisa melewati laut itu dan terbebas dari musuh kita. Bayangkan bagaimana perasaan kita. Tentu saja kita akan sangat bersyukur, bukan? Tapi sayang sekali, bukan demikian bagi bangsa Israel. Karena itu hari ini kita mau membicarakan bagaimana kita seharusnya punya hati yang bersyukur selalu di dalam hidup kita. Setidaknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, 2 poin yang saya akan mulai dengan huruf C, ya, duanya. Yang pertama adalah apa rahasianya teman-teman kita bisa terus bersyukur di dalam hidup kita. Yaitu ketika kita bertemu dengan pribadi yang bisa membuat kita bersyukur. Siapakah dia? Christ, Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, saat kita menyadari siapakah kita di dalam Kristus, maka kita akan terus hidup bersyukur. Mengapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Karena kita adalah orang yang melawan Tuhan. Orang yang seharusnya dihukum. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati bagi dosa kita. Nah, teman-teman sekalian, bayangkan kalau ada orang yang melakukan satu kesalahan yang sangat besar sekali, sehingga dia harus dihukum mati. Dan pada saat dia mau dihukum mati, momen-momen dia mau dihukum mati, ternyata ada satu orang yang menggantikan dia. Katakanlah sahabatnya. Dan dia terbebas dari hukuman mati. Nah, teman-teman, saya mau bertanya, bagaimana perasaan dia? Saya yakin sekali, dia akan sangat bersyukur sekali karena sudah diselamatkan dari kematian. Dan saya juga yakin bahwa apapun yang dia akan alami di dalam hidupnya, situasi apapun ke depan, tidak akan menggoyahkan dia lagi. Karena dia sudah pernah diselamatkan dari maut. Dan di saat-saat susah, dia akan selalu ingat bagaimana dia pernah diselamatkan oleh sahabatnya sendiri. Dia akan hidup dengan baik, dan dia akan hidup dengan hati yang bersyukur. Nah, teman-teman sekalian, Kristus adalah alasan mengapa kita harus bersyukur di dalam kehidupan kita. Karena Kristuslah, maka kita bisa terbebas dari maut. Karena Kristuslah, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi teman-teman, kalau Kristus ada bersama dengan kita, situasi apakah yang bisa membuat kita tidak bersyukur?
Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Saya bacakan untuk kita ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kita harus bersyukur? Karena ada seorang pribadi yang mengasihi Anda, mengasihi saya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena ada seorang pribadi yang rela mati bagi Anda. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan Anda. Pribadi yang selalu hadir bersama dengan Anda. Dialah Yesus Kristus. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk boleh memiliki hati yang bersyukur selalu. Mungkin ada satu saat kita akan menghadapi pergumulan, khususnya teman-teman ya, dalam meraih masa depan. Ada masalah, ada kesulitan. Saya mau katakan, jangan lupa belajar bersyukur dalam segala situasi. Karena situasi sesulit apapun tidak akan pernah mengalahkan kasih Allah di dalam hidup Anda. Tidak akan pernah, teman-teman. Poin yang kedua. Tadi yang pertama adalah Christ, ya. Yang kedua adalah contentment. Ya. Teman-teman, orang yang bisa bersyukur adalah orang yang sudah belajar arti dari kata contentment. Merasa cukup. Yakinlah kepada saya, teman-teman. Kalau kita tidak belajar merasa cukup, kita tidak akan tahu bersyukur. Bahkan kita tidak akan pernah tahu berterima kasih. Dan pada akhirnya, kita tidak akan pernah menjadi orang yang bersuka cita. Yang ada, justru kita seperti orang Israel. Mengeluh, bersungut-sungut. Ketika dikasih mana dari surga, mereka mengeluh, minta daging. Ketika diberi minum air, mereka juga mengeluh. Contentment adalah kata yang sangat penting di dalam hidup kita. Orang yang selalu merasa tidak cukup akan memasuki jebakan hidup yang sangat berbahaya, teman-teman. Dia akhirnya suka membanding-bandingkan apa yang dia miliki dengan orang lain. Berapa banyak harta, berapa banyak mobil, berapa banyak kepandaian, gelar, bahkan likes, views, followers. Dan akhirnya teman-teman timbul rasa cemburu, iri hati, dan akhirnya dengki kepada orang lain. Orang yang selalu tidak merasa cukup adalah orang yang selalu craving for attention. Dia selalu mau minta perhatian. Dia selalu ingin melebihi orang lain. Tidak pernah bisa melihat apa yang sudah dia miliki dan belajar mengucap syukur. Ya. Ada satu ungkapan yang berbunyi demikian ya. Gratitude turns what we have into enough. Ketika kita punya hati yang bersyukur, maka itu akan membuat kita merasa cukup di dalam hidup ini. Apapun yang kita punyai. Dan herannya teman-teman, ketika kita merasa cukup di dalam hidup ini, justru itu adalah rahasia terbesar. Kita bisa bersyukur. Karena itu Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 ayat 13 sampai 13 ya. Saya bacakan untuk kita. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman sekalian, Profesor Huang Melian adalah seorang yang dilahirkan cacat. Pada waktu kecil dia terkena lumpuh otak ya,
karena lahir secara prematur. Otaknya kekurangan oksigen dan akhirnya terjadi pendarahan di otak. Dan karena kondisi inilah sehingga mengganggu keseimbangan motoriknya serta kemampuannya untuk berbicara. Nah, teman-teman sekalian, bayangkan dia dilahirkan dengan kondisi yang demikian, dan kondisi ini membuat dia selalu diejek dan dibuli oleh teman-temannya dan bahkan tetangganya. Ya. Sampai suatu saat ketika dia sedang menggambar di sekolah, di kelas SD-nya, ya, sewaktu dia sedang menggambar, seorang guru datang melihat gambarnya dan kemudian guru itu memuji gambarnya. Sejak saat itu dia bertekad akan belajar terus di bidang seni, dan dia belajar terus, ya, lulus sekolah, lulus S1, S2, bahkan akhirnya di dalam kondisi yang demikian dia bisa mendapat anugerah profesor. Ya. Nah, teman-teman, Profesor Huang Meilian bisa menjadi pribadi yang demikian. Saya yakin pertama-tama karena dia telah menerima kasih dari papa mamanya yang selalu menyayangi dia. Dan akhirnya dia bisa membuat karya seni yang bisa dijual dengan harga yang mahal sekali. Dia menulis lagu dan dia memberikan seminar bagi banyak orang. Dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, teman-teman, di dalam salah satu sesi seminarnya, ya, pada waktu sesi tanya jawab, seorang mahasiswa mengangkat tangannya dan kemudian mengajukan pertanyaan. Dr. Huang, Anda dari kecil telah menghadapi keadaan yang begitu sulit. Bagaimana cara Anda menerima diri Anda sendiri? Apakah cacat fisik yang Anda miliki itu tidak pernah membuat Anda kesal atau menyesali diri? Nah, teman-teman, pada waktu pertanyaan itu ditanyakan, seluruh peserta seminar, mahasiswa dan dosen yang hadir di sana, wah, begitu terkejut. Mereka begitu khawatir pertanyaan itu nanti akan membuat Profesor Huang Meilian tersinggung. Lalu kemudian suasana menjadi hening. Sesaat kemudian Huang Meilian dia menjawab, saya, Huang Meilian, adalah orang yang imut. Kaki saya panjang dan cantik. Papa mama saya sangat mencintai saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Saya bisa melukis dan lukisan saya disukai banyak orang. Saya bisa menulis dan membuat saya memiliki banyak teman. Dan saya punya seekor kucing yang lucu. Kemudian dia menutup dengan satu kalimat ini. Saya hanya melihat dan bersyukur pada apa yang saya miliki. Saya tidak melihat dan tidak menyesali apa yang tidak saya miliki. Nah, teman-teman, itulah grateful heart. Saya akan menutup dengan kutipan saya sendiri. A grateful heart is a grateful heart. Hati yang bersyukur adalah hati yang kokoh dan kuat. Hati yang bersyukur adalah hati yang luas, yang bisa menghadapi situasi sesulit apapun. Mungkin ada beberapa momen di dalam hidup kita yang bisa membuat kita bersedih, kecewa, sakit hati. Tetapi ketika kita punya hati yang bersyukur, teman-teman, maka kita akan sanggup menghadapi itu semuanya. Mungkin kita bisa jatuh, tetapi kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Kita akan bangkit kembali. Kenapa, teman-teman? Karena kita selalu bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang mempunyai hati yang teguh. Nah, teman-teman sekalian, maukah kita belajar bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Maukah kita bersyukur karena apapun yang terjadi, ada seorang pribadi, yaitu Yesus, yang selalu hadir bagi kita, yang selalu mengasihi kita, yang selalu ada ketika kita berseru kepada Dia. Saat itulah, teman-teman, maka kita akan bisa mempunyai hati yang kuat menghadapi situasi kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan kiranya ajari kami untuk belajar bersyukur atas apa yang sudah kami miliki di dalam kehidupan ini, atas apa yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami di dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur karena kami memiliki orang tua yang begitu mengasihi kami, papa dan mama yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami bersyukur karena kami memiliki teman-teman di sekeliling kami. Ajar kami bersyukur karena kami bisa memiliki pendidikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengejar apa yang ingin kami kejar di dalam kehidupan kami. Ajar kami bersyukur karena semua berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang boleh kami nikmati di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur ini, kami terus boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup dengan bertanggung jawab, hidup mempersiapkan masa depan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Benar Bapa, Engkau layak dipuji dan disembah, karena begitu banyak bukti kasih yang Kau tunjukkan kepada kami. Ketika Engkau menerima apa yang Kau doakan, maka itu adalah kasih Tuhan. Tapi ketika Engkau tidak menerima apa yang Kau doakan, maka itu adalah perlindungan dari Tuhan. Mengucap syukur dan berkata, sebab apa yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Alam semesta melukis
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah ucapan syukur, Thanksgiving Day. Kita bersyukur selama 1 tahun ini Tuhan telah memberkati dan memberikan kita anugerah. Karena itu, kami Metodis 2 Sunday Service mengucapkan Happy Thanksgiving Day kepada seluruh keluarga besar Metodis 2 Medan, baik kepada guru-guru dan juga murid-murid. Serta kami juga mengucapkan Happy Thanksgiving Day kepada jemaat Tuhan Pos PI Metodis 2 Medan. Saudara-saudara, hari ini kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan syukur kita. Karena itu kami mengajak semua untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui kas kebaktian Metodis 2 Sunday Service sebagaimana yang tertera di bawah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tommy Wijaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan satu tema Grateful Heart, hati yang penuh ucapan syukur. Kami juga mau mengingatkan bahwa 2 minggu lagi pada tanggal 12 Desember 2021 kita akan mengadakan perayaan Natal, Christmas Celebration Methodist 2 Sunday Service. Kami mengajak semua kita bersama dengan keluarga, kita boleh bersama-sama merayakan Natal Metodis 2 Sunday Service. Ingat, 2 minggu lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Teman-teman sekalian, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di sorga, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Thanksgiving hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Happy Thanksgiving Day!